Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Borkat NPM 1812011123, dosen pengampu Dr. Zulkarnain Ridwan SHMH selaku dosen hukum acara peradilan tata negara. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan sedikit materi yang berkaitan tentang latar belakang pembentukan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan serta wewenang dari Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung yang dibentuk melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi. Kalau kita lihat dari sisi gagasan judicial review, sebenarnya telah ada sejak pembahasan Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh BPUPKI pada tahun 1945. Anggota BPUPKI yaitu Profesor Muhammad Yamin telah mengemukakan pendapat bahwa Balai Agung atau Mahkamah Agung perlu diberikan kewenangan untuk membanding undang-undang. Namun, Profesor Supomo menolak usulan tersebut karena memandang bahwa Undang-Undang Dasar 1945 yang sedang disusun pada saat itu tidak menganut paham trias politika, dan kondisi saat itu belum banyak sarjana hukum dan belum memiliki pengalaman judicial review. Ide perlunya judicial review, khususnya pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, kembali muncul pada saat pembahasan Rancangan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Saat itu, Ikatan Hakim Indonesia yang mengusulkan agar Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Namun, karena ketentuan tersebut dipandang merupakan materi muatan konstitusi, sedangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak diatur, sehingga usul tersebut tidak disetujui oleh pembentuk undang-undang. MA ditetapkan memiliki kewenangan judicial review secara terbatas, yaitu menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, termasuk undang-undang atau peraturan daerah. Itu pun dengan ketentuan harus dalam pemeriksaan tingkat kasasi yang mustahil dilaksanakan. Sebelum terbentuknya Mahkamah Konstitusi, sebagian dari perubahan ketiga perubahan Undang-Undang Dasar 1945, wewenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 masih dipegang oleh MPR. Hal itu diatur di dalam Ketetapan MPR Nomor 3 MPR tahun 2000 tentang sumber hukum tata urutan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut diatur di dalam pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwasanya Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan ketetapan MPR. Namun, pengujian ini tidak dapat disebut sebagai judicial review karena dilakukan oleh MPR yang bukan merupakan lembaga. Pada awalnya terdapat 3 alternatif lembaga yang digagas untuk diberi kewenangan melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Lembaga tersebut adalah lembaga MPR, lembaga MA, dan lembaga MK. Gagasan tersebut akhirnya dikesampingkan karena MPR telah bukan lagi sebagai lembaga tertinggi dan juga bukan merupakan kumpulan ahli hukum dan konstitusi, melainkan mereka adalah wakil organisasi dan kelompok kepentingan politik. Gagasan memberikan wewenang pengujian undang-undang kepada Mahkamah Agung juga akhirnya tidak dapat diterima karena Mahkamah Agung sendiri sudah terlalu banyak beban tugasnya dalam mengurusi perkara yang sudah menjadi kompetensinya. Itulah sebabnya wewenang pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar akhirnya diberikan kepada lembaga tersendiri, yaitu Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Kemudian kalau kita lihat dari sisi hukum, keberadaan MK adalah salah satu konsekuensi perubahan dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi, prinsip negara kesatuan, prinsip demokrasi, dan prinsip negara hukum. Hal ini dijelaskan di dalam pasal 1 ayat 1
mengatakan bahwasanya negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara kesatuan tidak hanya dimaknai sebagai kesatuan wilayah geografis dan penyelenggaraan pemerintahan. Di dalam prinsip negara kesatuan menghendaki adanya satu sistem hukum nasional. Kesatuan hukum sistem nasional ditentukan adanya kesatuan yang kuat dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kedudukan dan fungsi serta kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah sejalan dengan dianutnya paham negara hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam negara hukum harus dijaga paham konstitusinya. Artinya, tidak boleh ada undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Hal itu sesuai dengan penegasan bahwa Undang-Undang Dasar sebagai puncak dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Agar konstitusi tersebut benar-benar dilaksanakan dan tidak dilanggar, maka harus dijamin bahwa ketentuan hukum di bawah konstitusi tidak bertentangan dengan konstitusi itu sendiri, dengan memberikan kewenangan pengujian serta memberikan pembatalan jika memang ketentuan hukum yang dimaksud bertentangan dengan konstitusi. Pengujian ini sangat diperlukan karena aturan hukum undang-undang itulah yang akan menjadi dasar penyelenggara negara. Salah satu ukuran yang paling mendasar adalah ada atau tidaknya pelanggaran terhadap hak konstitusional yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah fungsi peradilan yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Namun, fungsi tersebut belum bersifat khusus dan berbeda dengan fungsi yang dijalankan oleh Mahkamah Agung. Fungsi Mahkamah Konstitusi dapat kita telusuri dari latar belakang pembentukannya, yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi. Oleh karena itu, ukuran keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan MK adalah konstitusi itu sendiri, yang dimaknai tidak hanya sekedar sebagai kumpulan norma dasar, melainkan juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi, antara lain prinsip negara hukum, demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan hak konstitusional warga negara. Kemudian berkaitan dengan wewenang Mahkamah Konstitusi telah diatur di dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 pada ayat 1 dan ayat 2 yang dirumuskan sebagai wewenang dan kewajiban. Wewenang dari Mahkamah Konstitusi yang dijelaskan dalam pasal tersebut yang pertama adalah untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Yang kedua, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, memutuskan pembubaran partai politik. Dan yang terakhir, yang keempat, memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum. Sedangkan kewajiban dari Mahkamah Konstitusi adalah untuk memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian selanjutnya berkaitan untuk mengadili memutuskan perkara di dalam peradilan Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan oleh 9 hakim. Jadi jumlah yang mengadili ada 9 hakim, kecuali dalam keadaan luar biasa dapat dilakukan oleh 7 hakim konstitusi. Kemudian untuk berkaitan dengan acara Mahkamah Konstitusi, dalam proses beracara dalam Mahkamah Konstitusi diatur di dalam pasal Apa sih yang dimaksud dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi? Kalau kita lihat dari hukum formil, hukum acara Mahkamah Konstitusi adalah hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan hukum materialnya, yaitu konstitusi. Oleh karena itu, keberadaan hukum acara MK sejajar dengan hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan hukum acara peradilan tata usaha negara. Menurut pendapat Marwarar Siahaan, salah satu hakim konstitusi periode pertama, mengemukakan beberapa asas dalam peradilan Mahkamah Konstitusi. Antara lain yang pertama adalah asas ius
curia novid, artinya asas bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada yang kurang jelas. Kemudian yang kedua, persidangan terbuka untuk umum. Inilah yang membedakan dengan persidangan-persidangan yang lain, lembaga-lembaga lain. Di Mahkamah Konstitusi, apapun persidangannya akan selalu terbuka untuk umum. Kemudian asas yang ketiga, independen dan imparsial. Artinya tanpa ada intervensi atau tekanan dari pihak lain atau campur tangan dari pihak lain. Yang keempat, peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, tanpa ada pemungutan biaya. Yang kelima, hak untuk didengar secara seimbang. Dan yang keenam, ada hakim aktif dan ada hakim pasif dalam persidangan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, adanya praduga keabsahan. Jadi yang membedakan peradilan di Mahkamah Konstitusi dengan peradilan di mahkamah yang lain adalah, atau di pengadilan yang lain adalah, persidangannya terbuka untuk umum. Kalau di Mahkamah Konstitusi, peradilan yang ada di Mahkamah Konstitusi akan selalu terbuka untuk umum. Apakah itu wartawan, masyarakat boleh meliput apapun hasil dari persidangan yang ada di Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, pada beberapa minggu yang lalu kami telah melakukan pengujian pasal 154A ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan batu uji yang kami mohonkan adalah pasal 28D ayat 1 dan 2. Dan di Undang-Undang Cipta Kerja dalam pasal 154A, pemerintah membolehkan perusahaan untuk melakukan PHK kepada karyawan dengan 14 alasan. Yang pertama adalah perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambil alihan, atau pemisahan perusahaan. Yang kedua, perusahaan melakukan efisiensi. Ketiga, perusahaan tutup disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian. 4. Perusahaan tutup yang disebabkan karena keadaan memaksa. 5. Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang. 6. Perusahaan pilot. 7. Perusahaan melakukan perbuatan yang merugikan pekerja atau buruh, baik pekerja tetap maupun pekerja yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri. Kemudian yang ketujuh yaitu pekerja buruh mangkir selama 5 hari kerja atau lebih secara berturut-turut tanpa keterangan. 8. Pekerja atau buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja. Yang ke-9, pekerja atau buruh ditahan pihak yang berwajib. 11. Pekerja atau buruh mengalami sakit. Dan yang terakhir, pekerja buruh meninggal dunia. Kelemahan dari permohonan kami adalah kurangnya legal standing untuk memperkuat permohonan yang kami mohonkan. Karena legal standing yang kami ajukan hanya 1 orang. Yang kedua, kami merasa secara langsung akibat dari undang-undangnya yang kami mohonkan kepada Mahkamah Konstitusi. Karena pemohon kedua kami adalah buruh yang bekerja di sebuah perusahaan. Kemudian kekurangannya adalah dalil yang kami cantumkan masih acak-acakan. Terkadang ada undang-undang yang tidak ada sangkut pautnya dengan undang-undang yang kami mohonkan. Kemudian untuk kelebihan dari permohonan yang kami mohonkan adalah masih adanya pemohon kedua yang menjadi legal standing untuk memperkuat permohonan kami. Karena pemohon kedua secara langsung mengalami dampaknya terhadap undang-undang yang kami mohonkan tersebut. Dalam urgensi hukumnya, kami memiliki keterangan ahli yang benar-benar memperkuat argumentasi kami. Lalu, dari dalil yang kami mohonkan selalu memiliki kekuatan hukum yang kuat. Dan kami langsung memberikan contoh terhadap undang-undang yang kami mohonkan, yaitu dengan PHK dipecat secara sepihak. Kemudian, kenapa permohonan kami dikabulkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi? Karena kami yakin dengan substansi permohonan kami adalah karena beberapa alasan, seperti adanya saksi ahli yang menguatkan benar-benar
permohonan kami yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena peran saksi ahli sangat berpengaruh terhadap permohonan yang kami ajukan. Hakim akan lebih percaya kepada saksi ahli lebih berpengalaman di bidangnya masing-masing daripada kami sebagai mahasiswa yang hanya mendalilkan permohonan dengan status mahasiswa. Kemudian dalil-dalil yang kami mohonkan berdasarkan hukum dan mempunyai legal standing yang kuat untuk kerugian konstitusional yang secara langsung dirasakan oleh pemohon. Kami juga merujuk kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan, di mana undang-undang sebelumnya lebih mementingkan hak-hak para pekerja. Kami juga memberikan contoh kasus di mana dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, perusahaan secara semena-mena memecat secara sepihak terhadap buruh. Selanjutnya, menurut kami, faktor ditolaknya permohonan kelompok lain ialah karena kurangnya legal standing yang secara langsung dimohonkan oleh pemohon. Kemudian kurangnya dalil-dalil yang dilantunkan atau untuk memperkuat argumentasi permohonan mereka dengan alasan permohonan mereka tidak ada bukti berdasarkan hukum yang mengutip bahwa undang-undang permohonan kelompok lain yang mereka ajukan tidak bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Kemudian dengan kesalahan yang menurut kelompok kami fatal, yaitu tidak menghadirkan saksi ahli untuk memberikan bukti bahwa undang-undang yang mereka mohonkan benar-benar bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.